Hai, salam happy. My choice is my destiny. Happiness is a choice. My choice is my destiny. Happiness is a choice. Apa yang terjadi hari ini karena pilihan kita di masa lalu. Apa yang terjadi di masa depan ditentukan pilihan kita hari ini. Ya, itu adalah moto yang ingin saya perkenalkan dan menjadi sebuah slogan video saya kali ini. Dan terima kasih buat kalian semua guys yang sudah mampir, penasaran mungkin melihat konten yang sedang saya buat saat ini. Dan salam kenal buat kalian semua. Saya senang sekali bisa akhirnya dapat bertemu dengan kalian. Secara khusus saya hadir di sini, saya ingin berbagi pengalaman hidup saya dan juga ingin berbagi pembelajaran buat kalian semua guys. Ya, ingin saya sampaikan khususnya bagi generasi remaja-remaja muda. Ya, kaum milenial orang bilang. Ya, saya sangat senang sekali kalau bicara untuk anak-anak kaum milenial karena kalian itu orang yang luar biasa. Kalian lahir di generasi yang luar biasa. Dan seperti pepatah berkata, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dan kalian lihat bahwa di dalam setiap zaman pasti muncul orang-orang yang luar biasa, bukan? Dan mereka bukan orang sembarangan, mereka bukan orang yang kaleng-kaleng, tapi mereka orang yang hebat karena lewat satu orang bisa membuat sebuah perubahan zaman, bahkan mempengaruhi sebuah zaman. Persoalannya adalah mereka ini mempengaruhi apa? Apa yang ingin kalian capai, apa yang ingin kalian tuju. Pada ujung-ujungnya, pada ujung-ujungnya adalah ingin kalian semua happy ending. Benar nggak? Ya, pasti kalian pengen happy ending. Kalau enggak, pilihannya ya sad ending. Kalian akan menikmati sebuah akhir kebahagiaan atau kalian akan menikmati akhir penderitaan, kesusahan. Nah, pilihan ada di tangan kalian. Kalian yang menentukan pilihan itu. Oleh karena itu, kenapa dari awal tadi saya mengatakan your choice is your destiny. Dan saya hadir di sini, saya ingin berbagi kepada teman-teman kalian semua bahwa hidup yang kita jalani ini nggak main-main. Hidup yang kita terima hari ini, yang kamu dapatkan hari ini itu sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kamu dikasih kehidupan, kamu dikasih kesempatan untuk menikmati kehidupan di muka bumi ini, mari jangan sia-siakan. Mari pergunakan sebaik mungkin dan mari raih kebahagiaan yang semestinya itu adalah hak kamu. Semestinya itu adalah milik kamu. Karena Tuhan menciptakan kamu pasti punya tujuan akhir yang bahagia. Itu tujuan Tuhan menciptakan kalian. Jangan sampai rusak apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan ini dengan pilihan-pilihan kita yang justru akhirnya malah merusak kehidupan kalian sendiri. So guys, izinkan saya mengajak kalian semua untuk kita belajar sama-sama lewat konten ini, lewat video ini, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan agar perjalanan hidup kita hari lepas hari, waktu demi waktu, kita benar-benar bisa makin lama progresnya itu makin lebih bagus, makin lebih baik, makin lebih mulia, makin lebih luhur. Itu yang saya sedang ajak kalian semua guys lewat tayangan video ini. Sekali lagi, kamu generasi milenial yang luar biasa. Di generasi kamu ini ada dua hal yang sangat menentukan, yang sangat penting. Yang pertama, generasi milenial, generasi kaum remaja muda. Kamu adalah orang yang pintar. Ya, kamu orang yang pintar sekali. Kenapa pintar? Karena kamu punya banyak sumber informasi. Beda seperti angkatan-angkatan babe kalian. Mungkin angkatan-angkatan guru-guru kamu yang lawas, yang mungkin kamu bilang oldies lah gitu ya, ketinggalan zaman. Karena kenapa mereka disebut ketinggalan zaman? Sebab mereka kurang informasi, bahkan nyaris tidak mendapatkan informasi yang update, yang terbaru. Ditambah lagi kondisi orang tua kamu yang sibuk kerja, orang tuamu yang jarang di rumah. Kalian lebih banyak waktu untuk belajar dengan siapa? Selain dari sekolah. Setelah dari sekolah, kamu les atau kamu lakukan aktivitas kegiatan kamu yang lain, kamu bekerja mungkin, tapi habis itu sudah. Kamu tidak punya interaksi banyak dengan orang tuamu, dengan guru-gurumu, bukan. Yang lebih banyak interaksi dengan gadgetmu, dengan handphonemu. Jadi di situ kamu dapat informasi yang luar biasa. Kalian sering googling pastinya. Kalian pasti apa-apa itu tanyanya sama Mbah Googling katanya. Ya, bukan lagi tanya orang tua, bukan tanya guru. Kamu tanyanya googling. Apa-apa kamu googling, apa-apa kamu googling. Sehingga tanpa kamu sadari, orang tuamu berganti peran sekarang. Yang berperan adalah googling. Yang berperan sekarang adalah internet. Yang berperan adalah sekarang gadget kamu. Saya khawatir kamu akan lebih sedih kalau kehilangan gadget daripada kehilangan orang tua. Maksud saya,
Kalau gadget kamu hilang sebentar saja, atau kamu mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari, 3 hari, kamu nggak punya handphone, kamu nggak ada di depan handphone, kamu nggak main handphone, kamu nggak main gadget, rasanya ada sesuatu yang hilang. Sementara kalau papa mama seharian, 2 harian, 3 harian, oke, nggak masalah. Yang penting ada wifi. Yang penting ada internet. Ya kan? Ya, itu kekhawatiran saya. Yang lambat laun pasti bisa jadi kenyataan. Kenapa? Karena memang itu yang terjadi. Itu fakta, itu realita. Dan kamu lihat sekeliling kita sekarang ini. Siapa sih yang tidak punya waktu untuk berinternetan? Semua orang, nggak cuma anak remaja muda. Semua usia. Ya, termasuk papa mama kamu pun, termasuk guru-guru kamu pun, termasuk siapa saja. Bahkan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan pun mereka begitu senang sekali menikmati dunia sosmed. Ya, menikmati dunia sosmed. Mereka bikin Twitter, mereka bikin Instagram, mereka upload status dan segala macam. Yaitu dunia zaman now. Dunia penuh dengan media. Ya, itu informasi-informasi itulah yang membuat kalian jadi orang yang pandai, jadi orang yang cerdas, jadi orang yang pintar, karena kamu dapat informasi begitu banyak. Nah, tapi masalahnya adalah saringannya nih. Itu jadi persoalan di tengah-tengah arus informasi yang begitu deras, sumber-sumber informasi begitu banyak kamu terima. Kamu bisa saring nggak? Kenapa? Karena semua informasi yang kamu dapat, kalau boleh disimpulkan ujung-ujungnya kan cuma 2, berita yang baik, good news, atau bad news, hanya itu. Nah, ketika kamu dapat berita yang baik, masalahnya adalah berapa persen berita baik yang kamu terima dibandingkan dengan bad newsnya, berita-berita yang buruk. Kalaupun kamu terima berita yang baik, dalam kebaikan pun belum tentu benar. Ya, berita yang baik, sesuatu yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar itu pasti baik. So guys, kalian perlu belajar untuk mengerti bagaimana mengantisipasi informasi yang begitu beragam dalam diri kamu. Kalau enggak, ini yang kedua yang terjadi, kamu ngalami stres. Itu yang kedua. Kenapa stres? Ya itu tadi, karena terlalu banyak beban yang kamu dengar, begitu banyak informasi yang kamu terima, sehingga kamu sendiri nggak kuat nampungnya, kamu nggak mampu menahannya. Kenapa tidak kuat? Karena ada informasi-informasi yang kamu dapat yang sebenarnya belum waktunya. Ada tontonan-tontonan yang kamu lihat yang sebenarnya belum usianya. Tetapi apa daya? Inilah generasi kalian, inilah zaman kamu. Semua yang kamu dapat, semua yang kamu terima, semua sumber yang kamu dapat ini, bebannya begitu banyak, sehingga kamu nggak kuat, nggak sanggup. Dan itu yang akan membuat kamu stres. Yang membuat kamu nggak kuat, nggak sanggup lagi adalah kamu nggak mampu mengikuti semuanya. Kamu nggak bisa meniru semuanya. Kamu nggak bisa jalanin semuanya. Karena ekspektasinya terlalu tinggi, karena biayanya terlalu mahal, atau karena butuh energi, daya, tenaga, uang yang besar untuk kamu bisa mengikuti semua itu. Ini masalah guys. Ini masalah. Orang yang mapan sekalipun nggak jaminan bahwa dia pun kuat. Ya, nggak jaminan. Kenapa? Karena tadi tuh, karena tidak ada filternya, tidak ada daya tahannya untuk menikmati semua yang kamu terima. Jadi saya datang sini, saya hadir di sini, saya coba ingin membuka wawasan kalian, ingin menyentuh hati kalian, ingin mengajak kalian semua guys. Maukah kamu untuk sama-sama, yuk kita sadar diri, kita tahu diri, kita mau belajar bagaimana caranya agar apa yang kita jalani, apa yang kamu hadapi, apa yang sedang kamu perjuangkan, benar-benar sesuai dengan koridornya, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya. Ya benar, kalau tidak, kita bisa menyimpang, kita bisa keluar jalur, kita keluar jalan, dan itu yang justru berbahaya guys. Beneran, itu bahaya banget. Kayak kamu ikut lomba renang, kan ada garisnya bukan? Ya, kamu main sepak bola, kamu main bulu tangkis, semua ada aturannya, ada rule-nya. Kalau kamu langgar, situasinya jadi buruk, keadaannya jadi nggak bagus. Kamu bebas mengeksplor diri kamu boleh freestyle, kamu boleh bergaya, kamu boleh bikin terobosan, kamu bisa bikin sesuatu, kreativitas yang luar biasa yang orang nggak pernah sangka, orang nggak pernah pikir kamu buat. Itu hak kamu, itu kebebasan kalian, sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kalian miliki semua. Tapi ada rule-nya, ada aturan mainnya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa suka-suka, nggak bisa main-main, nggak bisa asal-asalan. Dalam dunia game saja, yang jelas-jelas game, permainan, kamu nggak bisa asal-asalan loh. Kamu mesti serius. Kalau nggak, kamu nggak bisa dapat skor yang tinggi, kamu nggak bisa kumpulkan poin yang banyak, kamu nggak bisa next level, bukan? Bener nggak? Ya. Apalagi dalam realita hidup yang sesungguhnya, dalam kenyataan hidup yang sesungguhnya.
Kamu gak bisa main-main guys, gak bisa. Karena kamu cuma dikasih satu nyawa. Karena kamu cuma dikasih satu nyawa. Karena kamu cuma dikasih satu nyawa. Hanya diberi satu kali kesempatan hidup di bumi ini. Setelah itu ada kehidupan yang lain, ada kehidupan di akhirat nanti, ada kehidupan di dunia yang lain, yang semua agama, semua kepercayaan ngerti hal ini, tahu hal ini, diajarkan hal ini, yaitu tentang surga dan neraka. Tapi untuk kamu bisa mencapai ke sana, ditentukan oleh apa yang kamu perbuat selama di bumi ini. Pilihan-pilihan kamu, keputusan-keputusan kamu, bagaimana kamu menjalani hari-hari kamu, bagaimana kamu menghadapi segala persoalan, pergumulan, itu akan menentukan bagaimana akhir dari perjalanan hidup kamu di bumi ini. Oleh karena itu guys, hati-hati. Hati-hati. Saya mengingatkan kalian semua, supaya kalian semua anak-anak remaja muda, khususnya bangsa Indonesia, saya Indonesia, ya, kita harus perjuangkan bagaimana memperbaiki negeri ini, bagaimana kita menjadi orang Indonesia yang berbeda dari generasi yang sebelumnya, bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia yang tangguh, yang kuat, yang punya jiwa patriot, yang punya jiwa Pancasila, yang punya nilai-nilai ketuhanan yang luar biasa sebagaimana Pancasila, sila pertama. Itu harus terus menjadi kuat di dalam generasi bangsa ini, dan sila-sila yang berikutnya. Itu menjadi perjuangan, itu menjadi impian kalian. Selain kalian memimpikan cita-citamu, memimpikan masa depanmu secara pribadi. Dan saya ingin memberikan kamu tuntunan, saya ingin memberikan kamu arahan, saya ingin memberikan kamu nilai-nilai, saya ingin memberikan kamu pembelajaran, supaya ini bisa menjadi salah satu filter, menjadi salah satu penyaring untuk kalian bisa menuju happy ending. Oke? Thank you guys sudah menonton dan sudah mendengarkan ini sampai selesai, karena itu penting. Kalau kamu nggak nonton sampai selesai, nanti kamu bisa salah paham, bisa gagal paham, bisa salah mengerti. Dan tunggu video saya selanjutnya, dan terimalah salam saya. Salam happy, my choice is my destiny. Saya Donald Manik undur diri, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.